Saldonya menjadi 62.871.734 rupiah, ditambah penerimaan sebesar 8.755.004 rupiah menjadi 71.626.738 rupiah. Pengeluaran. Jumlah pengeluaran antara tanggal 12 Januari sampai dengan 18 Januari tahun 2024 adalah sebesar 3.850.000 rupiah, yaitu pengeluaran rutin untuk kajian dan lainnya, juga untuk taklim ibu, dan yang paling besar adalah pemberian santunan anak yatim bulan Januari tahun 2024 sebanyak 20 anak, yaitu sebesar 3.200.000 rupiah. Saldonya menjadi 71.626.738 rupiah, dikurang pengeluaran sebesar 3.850.000 rupiah menjadi 67.776.738 rupiah. Saldo tersebut terdiri dari 3 item. Item pertama, dana operasional masjid sebesar 9.569.043 rupiah. Item kedua, dana sosial garis yatim sebesar 18.169.803 rupiah. Dan item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar 40.037.892 rupiah. Ini menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah periode 12 Januari sampai dengan 16 Januari tahun 2024. Penyampaian yang berikutnya kami harapkan pada nanti anak-anak sekalian pada saat khotib sedang berkhotbah di atas mimbar, anak-anak dimohon untuk kita diam sejenak sampai dengan selesai sholat Jumat, ya. Jadi tidak ada yang cerita bersama atau pada ribut kesana kemari. Ini semua demi untuk menjaga kehusuan ibadah sholat Jumat kita ini. Kemudian untuk anak-anak yang untuk mengambil snack setelah sholat Jumat, dimohon sedikit tertib, ya. Artinya satu-satu, tidak perlu rebutan, semua insya Allah kebagian. Jadi kalau nanti ribut, anak-anak akan bantu para jemaah sekalian yang sedang melaksanakan ibadah zikir setelah sholat Jumat. Sekali lagi kami harapkan para jamaah yang berada di belakang, silakan maju depan, Pak. Para jamaah maju depan, Pak. Masih banyak yang kosong tuh, diisi aja depan. Nggak perlu mengumpul di belakang, ya. Nanti bisa bagian belakang diperuntukkan bagi para jamaah yang datangnya lebih belakangan. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan ibadah sholat Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pesan takwa ini adalah merupakan satu di antara keharusan dalam sebuah khutbah. Artinya takwa adalah satu hal yang terus diingatkan agar menjadi tujuan hidup kita dan menjadi bekal kehidupan kita. Allah Ta'ala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwatal iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ini kita mendapati hari-hari kita banyak turun hujan. Setelah berbulan-bulan negara kita, tanah kita, wilayah kita kering panas.
Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat-Nya, di mana salah satu bentuk rahmat Allah taala adalah turunnya hujan. Dan lebih dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di antara satu waktu yang mustajab untuk berdoa selain di tempat-tempat yang Rasulullah tunjukkan, ada juga waktu-waktu yang Rasulullah isyaratkan. Di antara waktu yang Rasulullah isyaratkan waktu mustajab untuk berdoa adalah saat turunnya hujan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tintani la turaddah." Ada dua hal yang tidak ditolak oleh Allah taala. Salah satunya adalah doa tahtal matar, yaitu doa ketika sedang turunnya hujan. Maka para jamaah, pada mimbar khutbah ini khatib mengingatkan kepada diri dan segenap jamaah, mari kita berbanyak doa-doa di waktu-waktu mustajab tersebut, khususan dalam mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita kerugian, sedang menderita kehilangan di medan Gaza atau di Gaza. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puluhan tahun yang lalu kita mengenal aktor-aktor yang terkenal, atau para atlet, atau para tokoh, para pemimpin yang mereka kuat, yang mereka kaya, yang mereka populer. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba jauh dari keramaian, hingga tiba-tiba dikabarkan beliau keadaan meninggal dunia. Hari berganti hari, tokoh berganti tokoh. Allah Ta'ala mempergilirkan waktu ini. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Dan menjadi sunnatullah bahwa Allah Ta'ala menjadikan manusia memiliki masa pertumbuhan sampai pada puncak masa emasnya, maka dia akan menurun dan akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah syair dikatakan, "Kullu syai'in idza mata manuqsan." Segala sesuatu kalau sudah sampai pada puncaknya, maka dia akan berangsur-angsur menurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pelajaran begitu penting pada kita semua tentang hal ini. Betapa kita harus memanfaatkan momen ketika kita sedang kuat, sedang di atas, sebagai investasi ketika kita sedang menuju masa lemah. Dalam urusan dunia, ketika fisik lemah, ketika umur sudah mulai merangkak naik, maka kekuatan menurun, bahkan penghasilan jauh berkurang. Ini urusan dunia, tapi berbeda dengan bagaimana rahmat Allah Ta'ala. Justru ketika fisiknya kuat, lalu dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan sampai pada waktu-waktu di mana kondisinya semua serba menurun. Allah Ta'ala terus memberikan ganjaran yang setimpal atau yang setara dengan yang dilakukan ketika seseorang sehat. Mari kita perhatikan pelajaran dalam surat At-Tin. Allah Ta'ala mengatakan tentang perkembangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat yang pernah terjadi percakapan antara Allah dan Musa, yaitu Saina atau Turi Sinin. Dan Allah bersumpah yang ketiga dengan Makkah, wa hadzal baladil amin. Allah Ta'ala lantas mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami jadikan manusia sebaik-baik makhluk yang terjadi. Taqwim yakni ta'dil. Dia lurus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami jadikan manusia sebaik-baik makhluk yang terbaik. Allah menjadikan manusia berjalan tegak adalah bentuk kemuliaan yang diberikan Sang Khaliq kepada makhluknya, kepada kita semua. Di mana dalam tafsirnya Imam Al-Wahidi menjelaskan, "Inna Allah khalaqa kulla dhi ruhin mukibban 'alal ardh. Mukibban wajhuhu 'alal ardi illa insan." Tidaklah Allah menciptakan makhluk yang lain, maksudnya adalah hewan yang bernyawa, kecuali Allah Ta'ala menjadikan wajahnya menghadap ke bumi atau tidak. Illa insan, kecuali manusia.
Khalaqahu madidal qamah. Allah menciptakan tegak badannya menghadap ke depan. Khalaqahu madidal qamah yatanawalu ma'kulahu biyadihi. Bahkan makanannya Allah jadikan melalui perantara tangannya. Ya, dia tidak makan makanannya langsung sehingga dia menunduk menghadap bumi, tidak. Tapi Allah mulaikan dia tegak, dan Allah jadikan ma'kulahu biyadihi. Makanannya lewat mulutnya sehingga dia tidak menghadap bumi atau tidak merunduk kepada bumi. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, maksudnya adalah manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Allah Ta'ala memuliakan manusia, maknanya adalah dengan diberikannya akal. Wa hamalnahum, dan kami jadikan mereka, kami bawa mereka fil barri wal bahri, bisa berjalan di daratan dan bisa berlayar di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan masih kami tambah lagi rizki berupa thayyibat. Ikhwatan iman yang dirahmati Allah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengisyaratkan pada kita semua baru saja ayat tentang bagaimana Allah memuliakan manusia pada penciptaan terbaik, lebih baik di antara makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Allah ciptakan fisiknya tegak, melalui fase dia berjalan merangkak hingga dia tegak melewati masa puncak. Kemudian Allah Ta'ala bekali selain kekuatannya, Allah juga bekali kreativitasnya, yaitu diberikannya akal, sehingga dia bisa menciptakan kendaraannya sendiri untuk berpindah sebagai alat transportasi di laut dan di udara. Namun ikhwatan iman yang dirahmati Allah Ta'ala, masa puncak ini tidak akan terus-menerus manusia berada pada masa puncak. Allah Ta'ala melanjutkan pada ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia pada asfala safilin, terendah. Para ulama menafsirkan ada dua makna di sini. Yang pertama, tsumma radadnahu ila ardhil umur. Setelah tegak berdiri, kemudian kami tambah dengan akal melalui fase puncak, kata Allah, kami akan kembalikan dia ardhil umur, ke usia lanjut. Ketika usia lanjut ini, maka banyak orang mengalami fase turun semangat, putus asa. Ada juga yang mengatakan sebagai masa pasca bekerja pensiun, kemudian menurun kemampuan fisiknya, kemudian kemampuan daya ingatnya juga menurun, atau post-power syndrome. Tapi tidak dengan kaum muslimin, tidak dengan umat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia kepada masa tua atau usia yang tua atau usia yang lanjut. Pada ayat ini ada sebuah sebab turunnya ayat ini, yaitu sekelompok sahabat Rasulullah SAW yang dulu ketika muda aktif bersama Rasulullah SAW, hadir di majelisnya Rasulullah SAW, salat di belakangnya Rasulullah SAW, dan aktif mendirmakan hartanya membantu fuqara di antara mereka. Hingga suatu saat tiba masa di mana mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagaimana dulu. Salatnya di rumah, ngajinya berkurang, pengiyatannya menurun. Maka dia khawatir kalau dia diambil oleh Allah Ta'ala dalam kondisi ketaatannya tidak sebagaimana ketika dia dulu sedang masa puncak atau ketika sedang sehat. Maka turunlah ayat ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan ajar pahala ghairu maqtu', yang tidak terputus. Apa makna pahala yang tidak terputus? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Idza maridal 'abdu," apabila seseorang ditimpa sakit, termasuk sakit usia tua, senja, sepuh. "Idza maridal 'abdu aw safar," atau seseorang hamba sedang safar, "kataballahu lahu minal ajri mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Allah Ta'ala menuliskan pahala baginya seolah-olah dia sedang melakukan amal ketika sedang sehat.
seolah-olah dia sedang tidak sabar. Ketika dia siaga menjaga sholatnya, dia menjaga tilawahnya, dia bekerja menafkahi keluarganya. Ketika sakit, sholatnya tidak ke masjid, dia tidak sholat sunnah, tapi Allah Ta'ala menuliskan pahala baginya, seolah-olah dia sedang memberi nafkah keluarganya. Dia melaksanakan sholat sebagaimana dia sholat, dia Allah Ta'ala mendapatkan pahala-pahala sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Subhanallah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah kekuatan iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, yaitu masa sehat, yaitu masa puncak. Ketika kita sedang sampai pada puncak sehat, luang waktu, gagah, maka pada saat itulah Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah dengan yang terbaik, sehingga menjadi catatan pahala kita ketika kita dilanda sakit atau safar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mengambil pelajaran dari surat At-Tin agar kehidupan kita, episode apapun yang kita lalui, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan yang dikagumi oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi kehidupan dan episode kehidupan seorang muslim karena semuanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ajibtu li amril mu'min." Saya kagum dengan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. In asabahu ma yuhib. Kalau dia sedang dalam mendapatkan apa yang dia inginkan, hamidallah. Dia bersyukur lantas dia memuji Allah. Wa kana lahu khair. Dan itu baik bagi dirinya. Wa in asabahu ma yakrah. Dan apabila dia sedang mendapati dirinya tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka fasabar wa kana lahu khair. Dia bersabar dan sabarnya itu adalah baik di sisi Allah Ta'ala. Artinya semua sisi kehidupan mukmin ini adalah baik. Maka mari kita kelola nikmat Allah berupa usia, kesehatan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah taala, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat atas beliau di hari Jumat ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله